qalu bala syahidna itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, itu mereka bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Kalau misalnya kan ya beberapa anak remaja ini itu mungkin kalau orang tuanya itu kan yang mendampingi juga kan saya. Apakah orang tuanya itu bisa mengembalikan anaknya menjadi baik atau baik lagi atau bagaimana gitu? Kalau untuk merubah itu dua pihak ya, bisa dari dirinya sendiri, bisa juga dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngosan. Jadi kali ini kita bakalan membahas materi kenakalan remaja bersama Ustazah Dian. Nah, Ustazah Dian, bolehkah saya nanya beberapa pertanyaan ke Ustazah Dian ya? Boleh, oke. Kalau misalnya nih, apakah anak remaja itu kalau kenakalannya itu bisa berdampak dari media sosial nggak menurut Ustazah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi, kenakalan anak remaja itu sebetulnya banyak segi ya, banyak hal, bukan hanya dari media sosial. Salah satu yang memicu juga dari situ. Tapi sejatinya anak itu dari fitrahnya itu sebetulnya tidak nakal. Mereka suci, dilahirkan secara fitrah, dan baru kemudian dia terbentuk di lingkungan yang dia jadikan bisa jadi nakal itu dari lingkungan itu, terutama dari keluarga. Lingkungan pertama keluarga itu. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau untuk media sosial mungkin itu salah satu hal yang menyebabkan dia nakal. Berarti karena media sosial dia berarti dari lingkungannya juga ya? Ya betul. Jadi saya ulang lagi ya, saya jelaskan lagi, saya tandaskan lagi bahwa anak itu sebetulnya tidak nakal. Kalau menurut saya, semua anak diciptakan oleh Allah itu secara fitrah, suci, itu semuanya baik. Bahkan di dalam rahim pun mereka qalu bala syahidna itu di surat Al-Baqarah kalau nggak salah, itu mereka bersaksi bahwa Allah itu Tuhan. Tapi ketika dia dilahirkan di lingkungan Nasrani, Yahudi, maka dia jadi Nasrani dan Yahudi. Itu menurut saya. Jadi saya tekankan lagi kalau untuk media sosial itu juga salah satu bentuk dia menjadi seorang remaja yang nakal, itu juga salah satunya dari media sosial juga. Kalau misalnya kan ya beberapa anak remaja ini itu mungkin kalau orang tuanya itu kan yang mendampingi juga kan saya. Apakah orang tuanya itu bisa mengembalikan anaknya menjadi baik atau baik lagi atau bagaimana gitu? Menurut Ustazah aja. Iya. Susah ya ini kan. Karena gini, kalau orang tua pastilah semua orang tua itu pengen anaknya baik kan. Tidak mungkin orang tua itu pengen anaknya jahat. Bahkan meskipun orang tuanya dulunya dia jahat atau nakal pun, tidak mungkin ada cita-cita anak saya besok seperti saya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya, jadi kalau menurut saya tidak ada orang tua pengen anaknya nakal, itu tidak ada. Jadi pasti semuanya ingin anaknya itu menjadi kembali fitrah lagi, baik, ya, dan tidak nakal lagi. Maka oleh karena itu orang tua kan dengan segala usaha ya, bisa dipondokkan mungkin, kemudian ya seperti kita ini ya, disekolahkan di Ar-Raudhah tercinta kita ini. Nah itu salah satu juga usaha orang tua biar anaknya jadi lebih baik. Itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nih, bagaimana sekolah dan masyarakat sekitar dapat bekerja sama untuk mengatasi kenakalan remaja? Mungkin bisa dijawab atau apa? Jawab santai aja, Ustaz. Ini juga pertanyaannya mungkin kalau buat Ustazah sulit, saya bisa singkatkan saja. Ya. Kerjasama ya, itu pasti jelas. Di sekolah pun kan juga ada orang tua dan ada guru. Nggak mungkin kalau cuma hanya ada guru saja, tidak ada orang tua, pasti juga tidak akan tercapai. Jadi harus ada kerjasama, itu jelas itu ada kerjasama. Jadi di mana anak itu berkembang, anak itu terbentuk
sifatnya, karakternya itu di rumah dan di sekolah. Jadi dua-duanya harus ada kerjasama itu. Kalau misalkan cuma salah satu pihak saja, itu saya rasa enggak mungkin bisa terwujud gitu. Karena kalau di sekolah pun kan juga terbatas, kita waktunya juga terbatas. Justru kalau menurut saya lebih lama itu di rumah, lebih banyak bertemu dengan orang tua. Ketika orang tuanya itu full di rumah, gitu kan. Notabene orang tua banyak yang wanita karir ya, maksudnya bekerja dua-duanya. Gitu. Itu sih kalau menurut saya itu. Jadi penting tuh namanya kerjasama untuk suatu tujuan. Baik. Apa alternatif kegiatan positifnya untuk anak remaja itu bisa berubah kembali atau ada perubahan di dalam dirinya sendiri? Kalau kemungkinan saja anak remaja ini itu memang pengen menjadi baik, apakah itu dari dirinya sendiri atau dari lingkungannya? Ya, maksudnya tadi kan kalau sudah terjerumus misalkan ya, sudah jadi nakal, bagaimana, apakah bisa gitu ya, bisa kembali lebih baik gitu ya? Iya. Ya pastinya kalau memang dia kepingin berubah ya pasti ada aktivitas yang positif lah. Kenapa? Karena nanti ketika dia sibuk dengan aktivitas positif, pasti dia nanti untuk hal-hal yang negatif pun tidak akan ada waktu lah, maksudnya seperti itu. Contoh misalkan gini, anak biasanya nongkrong di warkop misalkan, Ya. itu kan waktunya juga longgar karena mungkin dia nggak ada kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, bagaimana alangkah baiknya jika orang tua itu menganjurkan anaknya untuk aktivitas di luar setelah sekolah yang positif. Misalkan ikut Karang Taruna, ikut IPNU kalau untuk apa? Nahdlatul Ulama ya, untuk NU, IPNU, IPPNU, Fatayat dan lain-lain. Itu juga positif menurut saya. Selain tadi yang Karang Taruna tadi. Kenapa ini Karang Taruna? Apa Karang Taruna juga agak itu kan salah satu kegiatan yang diciptakan di lingkungan RT RW. Biasanya kegiatannya itu nanti membantu untuk terwujudnya lomba-lomba Agustusan itu, terus mungkin untuk kebersihan. Tapi itu berdampak, itu beneran berdampak enggak? Ya enggak terlalu sih juga, cuman salah satunya untuk biar tidak ke hal yang negatif. Kalau untuk merubah itu dua pihak ya, bisa dari dirinya sendiri, bisa juga dari orang lain. Tapi yang paling penting ini kalau ingin berubah ya, yang pertama ya harus dari dirinya sendiri. Karena apapun itu, yang lain-lain kan hanya mendukung ya. Kalau untuk apapun ya, misalkan orang tua sudah menasehati, kemudian guru juga sudah menasehati. Tapi kalau nggak dari dirinya sendiri berubah, ya sama aja. Berarti tetap saja ya sikapnya. Iya, betul. Jadi harus ada bantuan dari diri sendiri jika memang ingin berubah. Karena hidayah itu juga datangnya dari Allah, kemudian untuk dirinya sendiri kan. Mungkin Ustazah ada kata-kata untuk anak yang remaja yang kayak mungkin anak remaja sekarang kan kebanyakan suka mabuk-mabukan, rokok itu. Nah, itu tuh kan termasuk kenakalan remaja juga kan ya, Zah. Nah, karena lingkungan buruknya dan lain-lainnya, apakah mereka itu bisa mendapatkan maksudnya tidak terobsesi lagi untuk melakukan hal itu lagi? Ini maksudnya kayak itu ya, apa nasihat itu apa? Quote apa gimana? Nasihat, mungkin nasihat quote juga nggak apa-apa sih, terserah. Iya, saya juga dulu pastinya ya, pernah muda juga, pernah remaja, pasti juga sudah mengalami hal-hal yang pastinya semuanya juga mengalami hal itu, masa pubertas, masa kepingin tahu, ya itu. Ya kalau menurut saya ya pesan saya aja, penyesalan itu adanya di akhir. Kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Jadi manfaatkanlah waktu remajamu sebelum masa itu berlalu. Sebelum kalau lagunya Bimbo itu apa lagunya masa gunakan waktu mudamu sebelum tuamu.
waktu longgarmu sebelum sibukmu, sehatmu sebelum sakitmu, dan yang terakhir waktu mudamu sebelum tuamu, dan yang terakhir hidup sebelum matimu. Itu ada 5 sebelum mati. Ya, itu yang saya tahu itu. Nah, ini juga mungkin ada pertanyaan lagi sih, Za. Nah, kalau misalnya nih, bagaimana cara mengatasi pengaruh teman yang bisa menyebabkan kenakalan remaja? Kan tadi sudah dijelaskan sih sebenarnya ya, Za. Mungkin masih bisa dijelaskan dikit saja, karena kan pengaruh teman yang terdekat yang bisa dilihatnya itu baik ternyata memberikan dampak negatif ke teman ke kita gitu, Za, maksudnya. Iya. Itu bagaimana? Ya memang susah ya, kadang ada teman yang kayaknya baik di depan kita tapi ternyata di belakang menusuk kayak gitu ya. Iya. Tapi yang saya maksud itu seperti bagaimana jika temannya itu mengajak gitu loh, kayak mengajak melakukan ini, juga melakukan kenakalan remaja yang lainnya, dan seperti hal itu. Cara menghindarinya gitu kan, ya, maksudnya. Cara menghindarinya. Ya kembali lagi ke anaknya sendiri. Kalau kita mudah terpengaruh, ini biasanya sih laki-laki biasanya. Oh, biasanya laki-laki. Jadi butuh punya prinsip yang kuat ya. Laki-laki itu kalau menurut saya ya, pada umur berapapun itu ketika dia prinsipnya tidak kuat, itu pasti akan terbawa pengaruh, itu pasti itu. Bahkan usia kerja, usia sudah punya istri pun, laki-laki itu cenderung prinsipnya kurang, mohon maaf ya, bukannya saya laki-laki, tapi yang saya tahu itu contoh-contoh di luar itu, karena laki-laki itu pasti banyak yang nggak enaknya sama teman. Nanti nggak enak, nggak ditemani, nggak diajak gitu. Jadi nggak enak sama teman gitu. Saya justru condong ke yang perempuan. Perempuan ini kayaknya memang agak rewel, ceriwis, tapi beberapa perempuan ada yang teguh pendiriannya, prinsipnya kuat. Jadi dia nggak mudah terpengaruh oleh teman apapun itu. Tapi ya nggak semuanya, ada beberapa yang mungkin juga bisa diajak ke jalan yang nggak benar, itu juga ada. Katanya nggak setia kawan nanti gitu. Bilangnya tuh harus setia kawan, jadi kemana-mana harus sama teman gitu. Itu alasannya gitu. Padahal kan ya belum tentu, ya kan? Meskipun kita setia kawan kan bukan seperti itu maksudnya ya. Ketika kalau setia betul-betul dia sahabat sejati kan nggak mungkin ngajak ke hal yang negatif kan gitu. Nah, tapi nyataannya ya seperti tadi, dia nggak enak sama teman gitu. Nanti dikira kita itu sombong, nggak mau berteman dan lain-lain gitu. Saya kira itu sih yang bisa itu saya jelaskan mengenai bagaimana sih cara menghindari biar kita nggak diajak teman ke hal yang negatif. Oh, begitu. Oke, udah. Sudah? Oh. Oke, sekian dari kita ya. Mungkin itu saja tentang kenakalan remaja yang kita bahas di sini. Untuk video berikutnya pasti kita post ya, mungkin ya di YouTube atau apapun itu media sosial yang lainnya. Oke, ini closing gitu. Terima kasih sudah ini saya yang ngomong ya. Iya, nggak apa-apa, Za. Mungkin iya. Ustazah itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebetulnya kemarin sudah dua kali ya yang ngajak saya. Sebenarnya saya tuh nggak enak karena ada yang lebih pantas yang duduk di sini. Mungkin Ustaz Fatur mungkin juga bisa itu. Saya karena memang melihat 2 kali yang ngajukan untuk saya bersedia. Sebetulnya saya juga repot, Kak, dibilang repot, tapi saya plus lah untuk kegiatan ini bisa berkembang lebih baik lagi ke depannya, dan pastinya nanti untuk cita-cita ya masa depan kalian bisa cerah, baik. Ada keberanian untuk kegiatan seperti ini. Oke. Sekian, terima kasih dari kami dari Ngosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.